بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita melanjutkan keterangan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan wad dalil qauluhu subhanahu wa ta'ala, adapun dalil akan hal tersebut, dalil tentang 4 perkara tadi. Apa itu? Al-ilmu wal amalu wad da'watu, kemudian as-sabru 'alal adza fihi. Dalil tentang keharusan berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dengan ilmu tersebut. Nah, dalilnya apa? Nah, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, beliau menyebutkan qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita baca keterangan beliau. Kata Syekh, wal asri, aqsama ta'ala bil asri. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr. Apa penyebab dia jar, Wendy? Wal asri, kenapa dibaca dengan jar, dengan khafad? Ada wawul qasam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr wa huwa ad-dahru. Al-asr adalah ad-dahr, zaman atau masa. Alladzi huwa zamanu tahsilil arbah, yang mana ad-dahr adalah waktu untuk menghasilkan al-arbah, menghasilkan keuntungan. Wal a'mal as-salihah, waktu untuk menghasilkan amalan-amalan saleh. Lil mu'minin, bagi kaum mukminin. Wa zamanus syaqa lil mu'ridin, dan ad-dahr adalah waktu kesengsaraan bagi orang-orang yang berpaling. Walima fihi minal ibari wal ajaibi lin nadhirin, dan juga pada masa terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran, wal ajaib, sesuatu yang luar biasa, yang ajib, lin nadhirin, bagi orang-orang yang mencermatinya.
Itu diantara makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Di antaranya apa? Wal asr itu maknanya ad-dahr. Masa. Kita ini berada di dahr. Ya. Berada di suatu masa yang masa ini adalah tempat untuk mencari keuntungan, mencari bekal, ya, untuk beramal soleh, untuk menabung di negeri akhirat. Wal asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada pada kerugian. Ai jinsul insan, maksud innal insana lafi khusrin ai jinsul insan, jenis manusia, min haitsu huwa insanun fi ikhsarin fi mas'ahu, yaitu ditinjau dari sisi dia umat manusia fi khasarin, berada dalam kerugian. Kapan itu? Fi mas'ahu, dalam aktivitasnya dia, dalam usahanya dia. Mas'a, usaha, aktivitas. Jadi umat manusia dalam aktivitas keseluruhannya penuh dengan kerugian. Walabud, dan pasti. Nah, kalau antum tahu hakikat manusia penuh dengan kerugian, siapapun orangnya, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang ar-ra'i ataupun ra'iyah, mau dia seorang tajir, mencakup seluruh umat manusia. Huwa fi khasaratin, dia berada dalam kerugian. Walabud, kata beliau, illa man istatsnallahu fi hadhihi surah, kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kecualikan pada surat ini. Siapa yang dikecualikan? Wa huwa man qama bihadzal khisal, yaitu orang-orang yang mengamalkan, yang menjalankan apa yang disebutkan dalam perangai ayat ini tadi, yang disebutkan dalam sifat-sifat ayat ini tadi. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu salih fi nafsihi, beramal saleh. Wa amara ghairahu bihi, ingat kata Syekh, dia juga memerintahkan orang lain untuk mengerjakan amal saleh. Dalam istilah lain apa ini namanya? Ad-da'wah. Was-sabru ala ma nalahu fihi, bersabar terhadap apa yang dia rasakan. Ala ma nalahu bihi, nala itu artinya kritikan, celaan, ya. Dia bersabar terhadap apa yang menimpa dia berupa keburukan, celaan-celaan. Ya ikhwan, umat manusia itu tidak akan lepas di dalam dakwah tadi penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Ini yang harus antum persiapkan. Setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bagi dia beramal. Setelah dia beramal, berdakwah. Setelah dia berdakwah, butuh kesabaran. Nah, di sini tidak mungkin bisa terwujud iman yang sempurna melainkan dengan ilmu.
Sehingga ketika disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, bukan berarti maknanya tidak berilmu, tapi harus berilmu dulu. Lihat seorang sahabi Jundub pernah mengatakan, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fityanun hazawrah. Kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda yang kecil-kecil yang mendekati balik. Apa yang mereka lakukan? Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Fata'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Lalu kami belajar Al-Qur'an, maka dengan itu tersebut barulah bertambah keimanan kami. Apakah iman tersebut didapatkan secara langsung? Tidak. Lihat sahabi Jundub, beliau mengatakan fata'allamnal iman. Kami belajar iman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu butuh dipelajari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanal iman fi Thuraya, lanalahu abna'u Faris war Rum." Kalau seandainya iman itu berada di bintang Suraya, niscaya bisa diraih oleh orang-orang Persia dan Romawi. Namun iman tersebut fil qulub, untuk membangkitkan keimanan ada di dalam hati ini tadi butuh at-ta'allum, belajar. Sebenarnya ikhwan, ya, metode dalam pendidikan, ya, yang sudah sukses, ya, adalah hadis yang Anda sebutkan tadi, ya. Fata'allamnal iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Itu yang dijalani oleh para sahabat. Ketika mereka ngerti, ya, sudah akil, sudah mubayyiz, mereka belajar iman dulu. Makanya diajari oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, dan yang lainnya. Itu semua bentuk penanaman keimanan kepada para sahabiyah. Jadi ada unsur apa? Thalabul ilmi syar'i, belajar. Kalau imannya ingin bagus, ingin besar, butuh proses. Sebagai bentuk gambaran, seseorang akan yakin, ya, yakin kalau dia punya dagangan, misalkan dia dagang es, dia yakin dagang es ini, mau pilih berdagang es, jualan es, otomatis pasti sebelumnya Pak Roni, ya, dia sudah pelajari, punya ilmu dulu, ya benar. Kalau dia nyoba-nyoba, dia ragu. Ada orang bisnis, punya bisnis yang modalnya sampai ratusan juta. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan berani Kak Didi, ya benar. Kalau udah modal ratusan juta ini Kak Didi, tidak punya ilmu tentang yang dibisniskan, tidak akan berani. Kalau punya ilmu, siap, ya kan, siap. Dia akan berani mengeluarkan modal 500 juta karena dia punya ilmu. Ini dikeluarkan 500 juta, untungnya sekian. Nah, itulah gambaran iman ini tadi. Tidak akan bisa terwujud dengan terpupuk dengan bagus kalau tanpa adanya ilmu. Jadi butuh apa? Butuh belajar. Apa fungsi belajar ini tadi? Untuk menambah iman. Itu tujuan utama. Setelah terpupuk iman tadi, baru muncul al-aman. Contoh gambarannya, orang tidak akan mungkin berani infak besar-besaran kalau dia tidak tahu tentang keutamaan berinfak. Ya nak Pak Roni? Antum lihat, orang siap mengeluarkan berapapun untuk sedekah karena dia tahu keutamaan sedekah. Dia punya ilmu tentang sedekah. Orang yang tidak punya ilmu tentang sedekah tidak akan mau dia mengeluarkannya. Butuh apa? Butuh ilmu. Makanya yang disebutkan oleh beliau Syekh rahimahullah ta'ala,
menyebutkan poin pertama adalah iman, masuk padanya apa? Al-ilmu. Kemudian yang kedua apa? Al-amalus saleh. Yang ketiga ad-dakwah, yang keempat sabar. Kemudian potongan ayat yang berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan atau melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian disebutkan di sini, istathna subhanahu wa ta'ala alladzina amanu fa innahum laisu fi khusrin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata beliau, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, innahum laisu fi khusrin. Mereka bukan orang yang berada dalam kerugian. Fa fihi ma yujibul jidd wal ijtihada fi ma'rifatil iman wal tizamihi. Nah, kata Syekh, pada potongan ayat ini terdapat faedah tentang apa? Sesuatu yang mewajibkan untuk sungguh-sungguh, yang menuntut harus al-jidd wal ijtihad, keseriusan, sungguh-sungguh dalam hal apa? Fi ma'rifatil iman wal tizamihi, sungguh-sungguh dalam mengenal keimanan dan komitmen dalam hal iman. Ada upaya untuk serius. Wa fi al-ilm, lihat kata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, dan pada ayat ini tadi padanya terdapat anjuran keharusan al-ilm. Itu atofnya kemana ya? Atofnya kan ma yujib al-jidd wal ijtihadah. Ngatofnya kemana? Wa fihi ma yujibul ilma. Difahami? Sehingga pada ayat ini terdapat anjuran sesuatu yang menuntut harus berilmu. Fa innahu la yumkinul amalu biduni ilmin, dikarenakan tidak mungkin bagi seseorang beramal biduni ilmin. Wa fihi hayatul insan, dan pada ilmu itulah terdapat kehidupan seorang insan. Ya ikhwan, ilmu itu adalah sumber kehidupan. Wahyu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sumber kehidupan bukan sumber kehidupan umat manusia. Makanya para ulama mengatakan Al-Quran ruhu al-jasad atau ruhul qalbi, rohnya hati. Sebagaimana hujan ini sumber apa? Sumber kehidupan bagi tanaman di muka bumi. Demikian juga Al-Quran diturunkan merupakan sumber kehidupan bagi hati seseorang. Kemudian beliau menyebutkan wa amilus salihat ay laisu fi khusrin, ya, mereka tidak berada dalam kerugian, bal fazu wa rabahu, bahkan mereka beruntung, ya, li'annahum ishtarau al-akhirah al-baqiyah bid-dunya al-faniyah. Kenapa mereka dikatakan beruntung? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah membeli negeri akhirat yang kekal tersebut dengan dunia yang rendah. Ya, maksudnya apa? Dunia yang rendah ini tadi mereka beli, mereka tukar dengan akhirat yang mahal, yang kekal. Sesuatu yang rendah ini tadi diganti oleh mereka dengan akhirat. Mereka siap membeli akhirat dengan modal apa? Modal dunia. Dengan modal dunia, ya ikhwan. Wa fihi al-hadd 'alal ilmi, pada ayat ini terdapat anjuran untuk berilmu. Fa innal 'amila bi ghairi ilmin laisa min 'amali 'ala ta'ilin, ya. Lihat kata beliau, wa fihi al-haddu 'alal ilmi, ya. Padanya terdapat anjuran untuk berilmu. Kenapa? Fa innal amil, dikarenakan orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, laisa min amalihi ala ta'ilin,
maka tidak ada amalannya tersebut berada di atas sesuatu yang menjadikan di atas to'il itu pijakan kebenaran, ya, atau al-haq, menjadi patokan. Tidak akan mungkin bisa. Seseorang yang beramal tanpa ilmu berarti dia apa? Sesuatu yang tidak punya pegangan, serampangan bahasanya itu tadi. Wa fi al-amal wa huwa samaratul ilm. Dan juga apa? Dalam ayat ini terdapat faedah anjuran untuk beramal, yang mana amal tersebut adalah samaratul ilm. Orang yang beramal ya ikhwan tanpa ilmu, antum lihatlah ya, orang yang kerja tanpa ilmu serampangan enggak? Baru nih serampangan. Demikian juga orang yang beramal, beribadah kepada Allah SWT tanpa ilmu, tidak akan mungkin benar. Dia akan beribadah, beramal apa? Sesuai dengan semaunya dia. Tidak ada patokan, tidak ada ketentuan-ketentuan. Orang kerja, tidak ada SOP, tidak ada ilmu, tidak ada aturan. Itu semaunya dia. Menurut dia benar. Tapi kalau orang yang beramal sesuai dengan ilmu, sesuai dengan aturan, maka dia akan baik, bagus amalnya tadi. Kemudian watawasau bil haq, ay awsa ba'duhum ba'dhan bil imani billahi wa tauhidihi. Watawasau bil haq itu maknanya sebagian mereka memberikan wasiat kepada sebagian yang lain untuk beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wabil kitabi was sunnah wal amal bima fihima, serta sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling memberikan wasiat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa minhu ad-da'wa ilaihi, sehingga diambil faedah dari sini ad-da'wa ilaihi, dikarenakan wasiat termasuk bagian dari dakwah, mengajak kepada orang lain, satu sama lain memberikan anjuran untuk beribadah, beramal soleh, beriman, itu masuk dalam bentuk kategori ad-da'wah ilaihi. Nah, yang namanya dakwah ini ikhwan butuh ilmu. Nah, dari sini harus berilmu terlebih dahulu, ya. Terus juga yang namanya dakwah perlu diperhatikan baik-baik. Yang namanya dakwah di situ juga harus ada ketentuan-ketentuan, dhawabit. Jangan serampangan, ya. Harus ada tahapan-tahapannya. Kemudian juga di dalam berdakwah harus ngerti siapa yang dihadapi. Juga dia harus ngerti apa yang harus selayaknya dia sampaikan. Nah, di sini yang perlu difahami baik-baik di dalam berdakwah, itu pun ada metode tersendiri, ada ilmu tersendiri. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan besok Jumat, ya.